salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar dengan tema pencegahan stunting yang diselenggarakan oleh KKN 46 Kondisi Luar Biasa dengan narasumber Dr. Meliati Aminyoto, MKes SPGK. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinantius Riyadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama 2 jam ke depan, saya akan menjadi moderator sekaligus pemandu acara webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai webinar pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara dan beberapa aturan demi kelancaran acara kita pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, sambutan dosen pembimbing lapangan. Acara ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Acara keempat, sesi tanya jawab. Acara kelima, pemberian sertifikat kepada narasumber. Dan acara terakhir ialah penutupan. Dan selanjutnya ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seluruh peserta webinar wajib menyalakan kamera dan mematikan suara saat pemateri sedang menjelaskan. Dan yang kedua, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui room chat dan pertanyaan akan moderator sampaikan. Untuk peserta bisa dinyalakan semua kameranya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, acara kita lanjutkan. Untuk kelancaran acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan singkat dari dosen pembimbing lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Erwan Suryatmaja, SPMP. Kepada Bapak Erwan, saya persilahkan. Terima kasih, moderator, atas waktu yang disampaikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berpartisipasi dalam acara webinar KKN 46 Desa Muara Baro dengan tema pencegahan stunting. Ya, pertama-tama saya beri rasa hormat terhadap narasumber kita, yaitu Dr. Meliati Aminyoto, MKes spesialis gizi klinik. Selamat siang, Bu Meliati. Siang, Pak Erwan. Salam kenal. Salam kenal. Kemudian yang saya hormati Ibu Yuni Sriwahyuni. Kepada Ibu Sriwahyuni, beliau merupakan PL, penanggung jawab lapang yang ada di Desa Muara Baro. Terima kasih atas Bu Sriwahyuni atas terselenggaranya acara ini. Jadi adik-adik bisa adik-adik KKN bisa dijembatani untuk menyelenggarakan acara ini. Saya berharap acara ini bisa memberi manfaat terhadap para partisipan, khususnya untuk para warga di Desa Muara Baro. Karena apa? Kalau saya sekilas lihat stunting ini sangat pencegahan stunting ini sangat diperlukan karena efeknya jangka panjang. Jadi saya harapkan untuk isi materi kemudian hasil dari webinar ini bisa diarsipkan oleh adik KKN untuk bisa didistribusikan langsung ke warga yang tidak bisa mengakses pada hari ini. Dari saya itu, karena tadi dibatasi oleh moderator secara singkat ya. Oke, mohon maaf karena saya pakai masker, saya ada di kampus, jadi saya tidak bisa buka masker karena banyak orang di sini.
Terima kasih adik-adik KKN. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Erwan atas sambutan singkat yang disampaikan sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Selanjutnya adalah inti acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Meliati Aminyoto, MKes SPGK. Beliau, riwayat pendidikan beliau ialah S1 dan profesi dokter Universitas Airlangga, S2 Gizi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, spesialis Gizi Klinik Universitas Hasanuddin. Pekerjaan dan organisasi beliau ialah dosen prodi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dokter spesialis gizi klinik RSUD AW Syahrani, wakil sekretaris IDI, Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur, pengurus pusat PDGKI, Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia, sekretaris PDGKI, cabang Kalimantan, pengurus PDGMI, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, cabang Kalimantan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Meliati untuk menyampaikan materi. Baiklah, selamat siang untuk semua peserta yang ada di Zoominar hari ini. Selamat siang Pak Erwan, kayaknya udah meninggalkan tempat tuh, kursinya doang. Kita santai aja ya, kayaknya partisipannya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak usah terlalu kaku. Saya mau nanya, di sini yang hadir, apakah ada dari aparatur desa ya? Atau mahasiswa semua ini? Ada yang ngerti nggak deh ini hostnya? Mungkin nggak tahu ya. Ini KKN-nya cepet banget udah bikin acara ya. Pembekalan kalian belum ya? Sudah Udah dok. pembekalan belum? Udah ya? Sudah. Saya tuh kebetulan DPL, tapi kalau kelompok saya kok belum dapat pembekalan ya? Oh, jadi udah bikin proker kalian. Ini nanti yang jadi operator slide siapa? Saya aja? Saya dok, buat Ada tampil dari PPT. Oke, tampilkan aja deh ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Erwan dan tadi Ya, dosen PL-nya. Hari ini saya sudah diundang untuk memberikan materi melalui Zoominar. Tentang pencegahan stunting ya, ini kebetulan slide-nya juga udah pernah saya bawakan baru minggu lalu ya, waktu ada presentasi juga. Boleh digedein deh. Oke. Saya mulai ya. Ini materi tentang sadar dan beli gizi anak. Kenapa saya mengangkat topik ini juga nggak cuma mengenai stunting, karena masalah gizi anak itu banyak. Memang sekarang yang lagi tren, yang lagi banyak dibahas dan jadi isu prioritas itu adalah stunting. Nanti kita bahas. Next. Nah, ini sebagai pendahuluan, tentunya kita semua menyadari bahwa gizi itu merupakan faktor yang sangat penting bila kita ingin mewujudkan manusia Indonesia prima. Apa sih yang dimaksud dengan manusia Indonesia prima? Yaitu generasi yang sehat dan kuat dan memiliki kualitas sebagai sumber daya manusia yang baik dan unggul. Nah, kita maunya kan negara kita ini punya SDM yang unggul, yang nggak kalah dari negara lain. Hal itu pun sudah sangat disadari oleh pemerintah, sehingga dari 5 hal yang menjadi prioritas kerja pemerintah, yang menjadi prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan prioritas lainnya yaitu membangun infrastruktur, menyederhanakan regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, yang pertama adalah mengenai SDM-nya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah,
Apakah masyarakat kita sudah sadar akan gizi? Nah, untuk menjawab hal ini, maka mari kita lihat beberapa masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Next. Nah, kita lihat ya, masalah-masalah itu apa aja sih yang terjadi di Indonesia, terutama masalah gizi pada anak. Next. Data ini didapatkan dari data riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dapat kita lihat diagram batang mengenai proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita yang membandingkan antara data tahun 2007, 2013, dan 2018. Gizi buruk mengalami penurunan pada periode waktu tersebut, sedangkan gizi kurang angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Jika kedua angka gizi buruk dan gizi kurang ini ditambahkan, maka pada tahun 2018, balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk sejumlah 19,6, sedangkan dari 2013 itu 19,6, sedangkan tahun 2018 angkanya memang turun menjadi 17,7%. Namun ini masih cukup tinggi, artinya dari 10 anak balita di Indonesia, sekitar 1 sampai 2 anak mengalami kekurangan gizi. Nah, next. Data ini menunjukkan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita, juga membandingkan dari 3 tahun pelaksanaan Riskesdas. Tampak di sini, pada tahun 2013 didapatkan balita yang sangat pendek dan pendek sebesar 37,2%, dan pada tahun 2018 angkanya memang mengalami penurunan menjadi 30,8%. Tapi ini cukup besar juga, artinya 3 dari 10 anak Indonesia punya perawakan pendek atau sangat pendek. Coba diklik lagi. Nah, menurut WHO, indikator ini menunjukkan masalah kesehatan yang berat karena angka stunting ini berada di kisaran 30-39%. Next. Setiap negara di dunia memang memiliki permasalahan gizi, namun besaran dan bebannya berbeda-beda. Di dunia terdapat 22,2% balita yang stunting, 7,5% yang menderita wasting atau kurus, dan 5,6% balita yang kelebihan berat badan atau overweight. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami triple burden masalah gizi. Triple burden ini apa maksudnya? Artinya ada 3 beban masalah gizi yang terjadi. Yang pertama, undernutrisi, yaitu kekurangan gizi yang biasa kita sebut gizi kurang atau gizi buruk. Kemudian obesitas, dan juga masalah pada defisiensi mikronutrien atau zat gizi mikro. Pada balita tadi, datanya sudah terlihat di slide sebelumnya. Pada usia 18 tahun ke atas, angka obesitas naik cukup tinggi dari 14,8% di tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena kita tahu bahwa obesitas itu sangat berkaitan erat dengan berbagai macam penyakit metabolik atau penyakit tidak menular yang angka kejadiannya juga semakin besar. Next. Slide-nya, Dek. Oke. Gambar ini adalah gambar mengenai lingkaran siklus hidup yang terjadi sebagai akibat adanya kekurangan asupan dan malnutrisi. Jika wanita usia subur mengalami mudah untuk screeningnya, kita hanya mengukur lingkar lengan atas. Jika kurang dari 23,5 cm, maka wanita usia subur tersebut masuk dalam risiko kurang energi kronis. Nah, jika wanita usia subur ini kemudian hamil dan asupan nutrisinya tidak cukup, apalagi berat badan saat hamilnya tidak sesuai kenaikannya, maka wanita ini sangat berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah, yang kurang dari 2,5 kg. Bayi ini jika nanti dapat survive, tapi kita tidak perbaiki dalam hal nutrisinya, maka akan mengalami gangguan pertumbuhan, sering mengalami infeksi, dan akan berlanjut menjadi anak yang mengalami gangguan gizi kronis, yaitu stunting.
Anak akan mengalami penurunan kapasitas mental dan akan tumbuh menjadi remaja yang kurang gizi dan stunted. Hal ini akan terus berputar dan berulang, kecuali jika intervensi dilakukan untuk memutus salah satu mata rantai. Jadi ini seperti lingkaran setan atau kita sebut circulus vitrosus, kecuali kita nanti putuskan di mana kita berikan intervensi di salah satu mata rantai, tentunya ini tidak akan berulang. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stunting, karena masalah stunting menjadi prioritas nasional untuk ditanggulangi. Bahkan Hari Kesehatan Nasional tahun 2019 yang kita peringati di bulan November, itu temanya Generasi Sehat Indonesia Unggul. Ini juga masih sangat menyoroti masalah stunting sebagai isu prioritas. Apa sih yang disebut dengan stunting? Stunting ini sebenarnya agak berbeda dengan stunted. Jadi kalau nanti kita menemukan dua terminologi ini, ada stunting, ada stunted, itu agak berbeda. Karena kalau stunted itu adalah perawakan pendek yang belum tentu berkaitan dengan gizi, sedangkan stunting itu adalah nutritional stunting sebenarnya kita maksud. Karena dia berkaitan dengan asupan gizi yang kurang secara kronis. Jadi artinya stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang atau malnutrisi kronis. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri, ini gambarnya sangat terkenal, dikeluarkan oleh Bank Dunia. Ada dua anak perempuan yang sama-sama berusia 3 tahun, namun memiliki berat badan dan tinggi badan yang berbeda. Anak di sebelah kiri namanya Lani, ini pertumbuhannya normal, sedangkan yang di sebelah kanan namanya Nancy. Nancy ini mengalami gangguan pertumbuhan dengan status gizi buruk, yang kita lihat berdasarkan persentase BB per TB, berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, sebesar 80%. Foto di bawah ini yang pakai baju putih merah menunjukkan ada 7 anak yang sama-sama duduk di kelas 4 SD, namun punya tinggi badan yang berbeda-beda. Ada yang perawakannya pendek dan ada yang normal. Ya kayak anak tangga gini ya. Mengapa bisa anak-anak ini mengalami perawakan yang berbeda? Apa yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak? Mari kita bahas selanjutnya. Next. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari stunting. Yang pertama yaitu karena praktik pengasuhan anak yang tidak baik, di mana ibu kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi baik sebelum, selama hamil, bahkan setelah melahirkan. Sehingga masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dari rata-rata penelitian, kurang lebih hanya sekitar 30% saja bayi-bayi itu yang diberikan ASI eksklusif. Ini kan sangat miris karena sebenarnya ASI itu sangat banyak manfaatnya. 2 dari 3 anak tidak menerima MPASI atau makanan pendamping ASI yang benar. Yang kedua, disebabkan karena terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Hal ini terlihat dari data bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai untuk kehamilannya. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu yang sekarang ini kita khawatirkan semakin turun akibat adanya pandemi COVID-19. Demikian juga dengan angka imunisasi memang diduga sangat terjadi penurunan, jadi kita khawatirkan ke depannya akan terjadi outbreak dari beberapa penyakit. Next. Penyebab lain dari stunting yaitu kurangnya akses ke makanan bergizi. Didapatkan data, 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia. Sebenarnya anemia pada ibu hamil ini bisa bersifat fisiologis ya, artinya memang pada saat terutama trimester 3 itu terjadi hemodilusi karena adanya penambahan plasma darah yang besar, maka bisa terjadi anemia. Tapi kalau di awal ibu-ibu hamil ini sudah mengalami anemia, tentunya anemianya akan semakin berat pada saat kehamilan itu semakin menua. Jadi ini yang harus kita cegah. Masyarakat masih menganggap bahwa makanan yang bergizi itu harganya mahal. Apakah ini benar? Ya tergantung sih ya, ini relatif. Tidak sepenuhnya benar. Kita sebenarnya bisa menyesuaikan makanan itu dengan budget yang kita punya. Sebenarnya ada trik-triknya. Makanan yang bergizi belum tentu mahal. Demikian sebaliknya, belum tentu makanan yang mahal itu bergizi. Tentunya kita semua setuju itu. Penyebab lainnya yaitu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,
sehingga meningkatkan angka kejadian penyakit infeksi. Misalnya saja infeksi saluran cerna yang ditandai anak mengalami diare, ya, sehingga tentunya mempengaruhi asupan karena anak yang sakit pada umumnya tidak nafsu makan. Dan jika ada infeksi di saluran cerna juga akan mempengaruhi penyerapan zat gizi dari makanan. Next. Bagaimana dampak kurang gizi pada awal kehidupan terhadap kualitas sumber daya manusia? Kalau hanya masalah perawakan yang pendek atau yang tinggi tentunya bukan masalah ya. Namun ada masalah yang lebih besar dibanding masalah tinggi badan yang pendek. Apa sih masalahnya? Kekurangan gizi jangka panjang ini juga akan menghambat kecerdasan. Juga bisa memicu penyakit dan menurunkan produktivitas. Dapat kita lihat di gambar di samping, ini tampak gambaran infrastruktur substansia grisea atau gray matter di otak yang merupakan bagian paling aktif. Tampak anak-anak yang otaknya normal ini lebih berkembang, ya, jadi komponen otaknya lebih berkembang daripada anak yang mengalami stunting. Gagal tumbuh sejak dari janin akan mengakibatkan bayi lahir dengan berat yang rendah. Kemudian perawakannya akan kecil, pendek, dan kurus. Juga akan terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik yang berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Anak yang stunting berisiko gagal mencapai potensi genetik mereka dalam hal fisik dan kecerdasan. Jadi artinya sebenarnya misalnya harusnya dia itu bisa pinter anaknya, tapi karena kekurangan nutrisi sejak usia awal-awal kehidupan, maka bisa terjadi mereka itu jadi kurang cerdas ya. Kata lainnya adalah mereka menjadi kurang cerdas. IQ-nya itu bisa turun 10 poin misalnya. Selain itu, anak juga berisiko mengalami gangguan metabolik pada usia dewasa dengan meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Sebagai gambaran saja, kita di Kalimantan Timur ini, angka kejadian stroke-nya adalah nomor 1 di Indonesia. Ya, itu sebenarnya angkanya cukup miris ya. Hipertensi kalau nggak nomor 2, nomor 3 itu. Kenapa bisa anak yang kecil pendek waktu besarnya berisiko mengalami obesitas? Hal ini kurang lebih mirip dengan patofisiologi yang terjadi pada bayi BBLR ya. Ada yang namanya hipotesis Barker. Anak yang mengalami kekurangan gizi kronis itu mengalami perubahan metabolik yang disebut metabolic programming. Kekurangan gizi menyebabkan tubuh anak beradaptasi dengan menurunkan laju metabolisme. Dengan kata lain, kita menghemat energi. Jadi anak tersebut menghemat energi. Sehingga metabolisme karbohidrat, lemak, protein itu mengalami perubahan, terjadi penurunan terutama pada oksidasi lemak. Sehingga selanjutnya anak stunting ini kalau kita treat, kalau kita berusaha perbaiki dengan cara yang salah, anak stunting justru lebih rentan mengalami obesitas dan penimbunan lemak, terutama lemak di abdomen, lemak visceralnya, jika asupannya terutama yang kita berikan adalah yang tinggi lemak. Next. Lanjut, Dek. Karena besaran masalah yang ada di balik stunting, maka pemerintah membuat arah kebijakan program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Salah satunya adalah untuk mempercepat penurunan angka stunting. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting? Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang disebut 1000 hari pertama kehidupan? Yaitu periode waktu sejak bayi itu dikandung selama proses kehamilan, yaitu 9 bulan atau 270 hari, ditambah dengan waktu bayi dilahirkan sampai dengan anak berusia 2 tahun. 1 tahun itu kan 365 hari dikali 2 menjadi 730 hari. 270 hari ditambah 730 hari menjadi 1000 hari. Inilah yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Next. Mengapa harus 1000 hari pertama kehidupan? Kenapa bukan 1000 hari pertama setelah dilahirkan misalnya? Atau 2000 hari pertama kehidupan? Atau kalau enggak ya 3000 hari pertama kehidupan. Nah, mari kita sama-sama
ketahui kenapa alasannya 1000 hari pertama kehidupan. Karena inilah yang disebut sebagai periode emas atau golden period bagi seorang anak. Pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kita tahu bahwa perkembangan otak anak itu mencapai 80% pada saat anak berusia 2 tahun. Ya, 2 tahun tadi yang termasuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian pertumbuhan otak ini akan melambat hingga mencapai 90% pada usia 3 tahun, dan otak akan mencapai ukuran dewasa pada usia 9 sampai 14 tahun. Kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia 2 tahun, ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jika ada gangguan kognitif, maka sifatnya permanen. Itu yang harus kita waspadai. Lanjut deh. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, berkaitan dengan kemampuan fisiknya, kemampuan emosional dan sosial, serta kesiapannya untuk belajar, berinovasi, dan berkompetisi. Sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi jika ingin anak kita ke depannya dapat bersaing secara global, maka nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan wajib kita perhatikan. Lanjut. Gambar ini juga menunjukkan perkembangan otak anak sampai usia 10 tahun. Usia 2 tahun, kita lihat gambaran jaringan sarafnya terlihat sangat berkembang, hampir menyerupai otak orang dewasa. Terlihat seperti kabel-kabel ya, yang membawa impuls listrik dari sel otak ke sel otak yang lain, sehingga kognitif dan daya tangkap anak itu lebih cepat. Itu yang semakin berkembang, mulai dia dari lahir sampai usia 2 tahun itu kan kompleks sekali, kelihatan di situ kabel-kabelnya banyak. Next. Nah ini, pada anak yang stunting, kita lihat gambarannya tidak seperti sel otak pada anak yang normal ya. Kabel-kabelnya atau percabangan neuronnya itu lebih jarang dan lebih pendek. Yang di sebelah kanan itu ya, lebih ginu-ginu tapi dia kurang jarasnya. Dan ternyata dari studi yang dilakukan pada tahun 2012 oleh suatu organisasi global, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Program for International Student Assessment, ini terhadap kompetensi 510.000 anak, 110.000 pelajar usia 15 tahun dari 65 negara, termasuk Indonesia. Studi ini dilakukan dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan anak Indonesia ada di urutan nomor 2 terakhir. Jadi ada di urutan 64 terendah dari 65 negara yang masuk dalam studinya. Ini tentunya sangat miris ya. Dibandingkan dengan negara ASEAN, Singapura itu ada di nomor 2. Vietnam di nomor 17, Thailand nomor 50, Malaysia 52, Indonesia 64 dari 65 negara. Bahkan PISA ini studinya yang dilakukan terakhir tahun 2015, itu dirilis tahun 2016, peningkatnya sedikit naik sih. Indonesia itu masih dalam kategori skor yang rendah dalam hal penguasaan materi tersebut. Ini naik 6 peringkat, tapi sebenarnya kepesertaannya juga meningkat, ini sekitar 72 negara yang ikut serta juga. Next. Nah, ini dampak gangguan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, ini kurang lebih sama dengan slide sebelumnya, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tentunya kita harus sadar bahwa intervensi untuk mencegah kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu bukan hanya dapat meningkatkan tinggi badan seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan secara umum dan kelangsungan hidup seorang anak. Bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ini yang sangat penting sekarang di zaman pandemi COVID, kekebalan tubuhnya harus optimal, serta pertumbuhan otak anak yang optimal. Kita harapkan ya anak ini dapat tumbuh prima menjadi generasi yang berkualitas sehingga kita dapat perbaiki kualitas masyarakat, kualitas bangsa ya. Next, Dek.
Ini gambaran mengenai intervensi kesehatan dan gizi berkelanjutan pada tahap siklus kehidupan. Harus dimulai sejak awal. Ini semua harus berkesinambungan. Sebenarnya banyak sekali stakeholder yang harus terlibat di dalamnya. Kita harus mulai intervensinya mulai dari mana? Mulai dari sebelum kehamilan. Jadi pria dan wanita usia subur itu diberikan konseling. Jangan ujuk-ujuk hanya kemudian diberi izin menikah dan sebagainya. Tapi harus diberikan konseling dulu, pranikah ya, konseling pranikah misalnya. Terus setelah menikah diberikan pelayanan KB, perbekalan kesehatan rumah tangga. Saat hamil dilakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Pemeriksaan kehamilan rutin dengan antenatal care yang terpadu, diberikan edukasi dan pencatatan di buku KIA untuk ibu hamil. Kemudian ibu hamil diberikan tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Itu sudah ada programnya selama 90 hari kehamilan. Ibu hamil diberikan TTD. Ini juga sangat berperan pada tumbuh kembang janin. Juga diberikan PMT dan TT ibu hamil. Saat persalinan, lakukan inisiasi menyusui dini, dilanjutkan upaya-upaya lainnya. Pelayanan bagi bayi dengan pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Diberikan juga imunisasi dasar, penimbangan rutin. Dilanjutkan pemberian makanan sesuai waktu yang dianjurkan, diberikan kapsul vitamin A, ini program pemerintah kan 2 kali dalam setahun. Bagi balita, lakukan pemantauan tumbuh kembang dan pemberian PMT. Untuk anak SD dilakukan imunisasi, program UKS dan PMT. Untuk remaja diberikan edukasi kesehatan reproduksi, juga diberikan konseling gizi, konseling HIV/AIDS, NAPSA, pemberian tablet besi pada remaja putri. Hal ini semua akan menunjang untuk perbaikan gizi terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Lanjut. Intervensi yang ditampilkan di sini membedakan intervensi gizi spesifik yang sifatnya langsung dengan yang sensitif. Jadi ada dua, ada intervensi gizi spesifik dan ada yang sensitif, yaitu yang tidak langsung. Intervensi gizi spesifik ini sesuai perkembangan usia. Misalnya saat dalam kandungan, ibu hamil diberikan tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Karena anemia itu bukan cuma karena kekurangan zat besi, juga ada karena kekurangan asam folat dan kekurangan zat gizi lainnya. Makanan yang bergizi selama hamil ini juga harus diperhatikan. Untuk bayi dan anak diberikan ASI eksklusif, kemudian ASI dilanjutkan dengan pemberian MPASI setelah usia bayi 6 bulan. Diberikan taburia atau tabur gizi, kapsul vitamin A setiap 6 bulan. Lakukan pencegahan dan penanganan penyakit seperti diare, cacingan, ISPA, dan lainnya. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif, misalnya, mempermudah akses pangan yang bergizi untuk semua, meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan PHBS untuk mengurangi infeksi dan penyakit. Keluarga berencana untuk menurunkan angka fertilitas dan memperbesar jarak kehamilan. Juga adanya program perlindungan sosial dan kesehatan. Ini yang kita butuhkan, sangat membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang baik agar dapat terlaksana. Nah, ini kan KKN ini terdiri dari berbagai fakultas, jadi silahkan nanti bagaimana masing-masing fakultas ini punya programnya sendiri-sendiri nanti yang bisa dielaborasi dalam satu program yang sangat baik ini bisa menjadi masukan yang sangat baik untuk bagaimana penanggulangan stunting ya. Next. Lanjut deh. Nah, ini sama, namun lebih terinci untuk intervensi gizi spesifik itu apa saja dan juga yang sensitif. Ini nanti bisa dibaca sendiri yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting ya. Lanjut. Lagi, next. Next. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan mengenai gizi seimbang. Gizi seimbang yang seperti apa yang sebaiknya diberikan pada anak agar gizi anak dapat tercukupi dan status gizi anak tidak mengalami penurunan sehingga bisa untuk mencegah terjadinya stunting. Tentunya kita harus tahu dulu apa itu gizi seimbang.
Kenapa sih kita menggunakan konsep gizi seimbang sekarang? Tidak lagi menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Adik-adik mungkin masih ingat dulu sempat nggak belajar tentang 4 sehat 5 sempurna? Mungkin masih ya, sempat ya. Hal ini karena konsep 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan masalah-masalah gizi yang ada saat ini. Konsep gizi seimbang itu lebih pas dalam menghadapi persoalan malnutrisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, di mana tidak hanya terjadi kekurangan gizi, tapi juga didapatkan angka kelebihan berat badan dan obesitas yang cukup tinggi. Ya, jadi gizi seimbang ini yang lebih sesuai sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Yaitu susunan makanan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, untuk pertumbuhan pada anak-anak, untuk penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Lanjut. Lanjut. Ya, klik lagi deh. Ya. Gambar ini menunjukkan tumpeng gizi seimbang. Jadi Indonesia ini membuat, kalau di luar negeri namanya My Pyramid, tapi kalau di Indonesia namanya tumpeng gizi seimbang. Ini pilarnya ada 4, yaitu makan beraneka ragam jenis makanan. Kenapa harus beraneka ragam? Karena tidak ada satu sumber makanan yang lengkap yang dapat menyediakan semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia. Sehingga kita harus makan beraneka ragam makanan agar dapat memenuhi semua kebutuhan. Kecuali untuk ASI ya, kalau ASI ini kandungan gizinya sebenarnya lengkap untuk anak sampai usia 6 bulan. Selebihnya harus diberikan MPASI karena kandungan ASI tidak lagi mencukupi untuk anak bayi yang usianya sudah lebih dari 6 bulan. Pilar yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pilar selanjutnya, lakukan aktivitas fisik yang harus cukup dan selalu memantau berat badan. Ini yang mungkin sering terlewat ya untuk pemantauan berat badan, apalagi saat pandemi ini banyak sekali yang mungkin lalai ya, sehingga berat badannya itu naik. Karena adik-adik apa ibaratnya belajar di rumah, kalau pekerja-pekerja kan banyak yang work from home, jadi aktivitas fisik kurang, terus kemudian banyak makan, banyak nyemil. Ini memantau berat badan itu sangatlah penting, karena begitu kita tahu bahwa berat badan kita mulai naik dan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, melebihi berat badan normal kita atau berat badan ideal, itu yang harus kita jadikan alarm bahwa kita harus menyetop ini, jangan lagi kenaikan berat badan itu terjadi. Ini kasus untuk untuk orang yang sudah lewat dari masa pertumbuhan. Kalau untuk anak-anak, penambahan berat badan memang harus sesuai dengan usia, tapi jangan juga berlebihan. Karena kalau anak-anak itu sampai naik ke overweight atau obesitas, tentunya juga efeknya tidak baik untuk kesehatan. Pada tumpeng gizi seimbang ini kita dapat lihat sudah disertakan juga berapa porsi makanan pokok, kemudian porsi untuk zat pembangun dan pengatur, serta berapa sih yang harus kita asup mengenai gula, garam, dan lemak ya dalam sehari. Mungkin ada masih ingat konsepnya GGL itu ada berapa? Ya, garam, gula, lemaknya nggak boleh berlebihan juga. Next. Seperti halnya neraca, jika asupan zat gizi seimbang, itu seimbang dengan kebutuhan zat. Jadi kalau kebutuhan itu dia seimbang dengan asupan kita, maka status gizi seseorang akan baik ya. Jadi dia satu line, jadi neraca itu seimbang. Nah kalau asupannya kurang dari kebutuhan atau justru lebih dari kebutuhan, maka itu namanya tidak seimbang. Dapat mengakibatkan neracanya miring ke satu sisi. Akibatnya apa? Status gizinya akan mengalami penurunan, menjadi gizi kurang kalau memang asupannya kurang, sementara kebutuhannya naik mungkin ya, atau menjadi gizi lebih jika asupannya melebihi kebutuhan. Next. Karena topik ini hari ini adalah mengenai anak-anak, ya, bayi dan anak, maka bagaimana sih kebutuhan makanan pada bayi dan anak? ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Mengandung zat gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. ASI juga sangat baik bagi sistem imunitas bayi karena mengandung imunoglobulin, laktoferin, lisosim, dan lainnya yang menunjang kekebalan tubuh dan kesehatan pencernaan bayi. ASI harus diberikan on demand.
Jadi, dan paling sedikit 8 kali sehari. Ibu harus mengenali tanda-tanda bahwa bayi cukup mendapat ASI. Misalnya berat badan bayi bertambah, bayinya tenang, tidak rewel, pola BAB dan buang air kecilnya normal. Keuntungan lain memberikan ASI bagi ibu, coba next deh. Nah, ASI ini juga punya ASI ini tentunya lebih hemat ya, karena nggak perlu beli susu formula ya. Coba bayangkan susu kaleng itu berapa harganya, ratusan ribu untuk satu kaleng, mungkin habis dalam 6 hari ya. Kemudian ini efeknya juga terhadap ibu juga sangat baik nih. Ibunya jadi lebih percaya diri kalau bisa memberikan ASI eksklusif. Juga sebagai KB alami, jadi nggak perlu pakai KB yang lain, karena kalau menyusui dengan baik kan ibunya juga jadi tidak menstruasi, sehingga itu merupakan KB alami. Juga dapat meningkatkan emotional bonding atau ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Misalnya pada saat menyusui itu, ibu memberikan tatapan kasih sayang kepada bayi, tentunya terjadi ikatan batin yang sangat kuat antara ibu dan bayi. Next. Nah, ini adalah pola pemberian makanan tambahan, makanan pendamping ASI yang kita mulai berikan setelah bayi itu berusia 6 bulan. ASI sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan zat gizi, terutama zat besinya ya. Karena kandungan zat besi di dalam ASI itu rendah. Sebelumnya dalam usia 6 bulan pertama itu kebutuhan zat besinya masih bisa dipenuhi dari ASI saja, tapi kemudian setelah usia 6 bulan itu tidak lagi dapat dicukupi. Jadi harus mendapatkan makanan pendamping ASI. Tekstur MPASI itu dapat kita mulai dengan makanan saring, yang kemudian berlanjut ke makanan lumat. Tekstur awal dibuat agak encer, kemudian mengikuti perkembangan kemampuan menelan bayi. Teksturnya akan berubah semakin kental. Frekuensi pemberiannya berapa kali sehari? 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali selingan. Banyaknya juga kita berikannya bertahap ya. Diberikan awalnya mungkin 3 sendok makan, kemudian meningkat hingga setengah mangkok kecil ukuran 250 ml. Usia 9 bulan diberikan MPASI yang dicincang halus bertahap, naik ke cincang kasar, dan kemudian ke makanan yang bisa diambil dengan tangan atau yang kita sebut finger foods. Frekuensi makan juga meningkat menjadi 3-4 kali makan besar dengan tetap 1-2 kali selingan. Porsi yang diberikan setengah mangkok ukuran 250 ml. Kemudian menginjak usia 1 tahun, ini boleh dikenalkan makanan keluarga dengan frekuensi yang sama. Jumlah porsinya ini semakin banyak, menyesuaikan kebutuhan pertumbuhan anak menjadi 3/4 hingga 1 mangkok penuh. Jadi semuanya itu bertahap kita berikan. Yang paling penting adalah kita pantau apakah makanan tersebut cukup tidak untuk bayi. Bagaimana caranya? Ya kita harus memantau pertumbuhan bayi setiap bulan. Ya, next. Nah, ini tadi tekstur-tekstur MPASI, ada yang bentuknya pure. Pure itu makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. Ada yang mashed, itu makanan yang lumat hingga halus. Ada yang minced, itu yang dicincang halus. Yang chop, itu yang dicincang kasar. Finger food itu dapat dipegang. Makanan keluarga itu ya haluskan seperlunya kalau perlu ya. Kalau memang anaknya udah bisa makan makanan keluarga, giginya udah banyak juga, itu sangat baik gitu. Biasanya setelah 1 tahun anaknya udah bisa. Kita harus perhatikan kapan si anak bisa diberikan MPASI. Ya, usia 6 bulan itu sudah kita harus perhatikan tanda-tandanya. Yang pertama itu bayinya dapat duduk ya, udah dapat menahan kepalanya sendiri dengan tegap. Kalau ini otot lehernya masih lemes, nggak bisa menahan kepalanya sendiri, ya berarti belum siap. Kemudian bayi menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mulai mencoba meraih makanan yang kita sodorkan atau yang ada di dekatnya. Kemudian bayi menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang meskipun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Itu menandakan ASInya nggak cukup, sudah harus makan di bayinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemberian MPASI, yaitu protein nabati dan hewani diberikan sejak usia 6 bulan
untuk memenuhi kebutuhan protein sebagai zat pembangun. Semua makanan harus diberikan dalam kondisi matang agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Madu kita berikan setelah anak berusia 1 tahun, nggak boleh di bawah 1 tahun ya. Kita takutnya ada kontaminasi dari Clostridium. Selalu perhatikan kebersihan tangan dan peralatan saat menyiapkan makanan untuk bayi. Jadi telenan pun nggak boleh ya, yang dicampur-campur antara bahan makanan yang matang dan yang mentah. Lanjut. Porsi makan anak dengan orang dewasa itu berbeda. Demikian juga konsep isi piringku. Dari Kemenkes itu kan sekarang mengeluarkan My Plate atau isi piringku. Ternyata untuk anak-anak itu jumlahnya juga berbeda. Persentase kandungannya berbeda-beda antara orang dewasa dengan anak-anak. Ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jika pada orang dewasa, isi piringku yang buat dewasa itu yang di tengah ya, ini diisi sepertiganya dengan makanan pokok, kemudian sepertiganya sayuran, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 lagi untuk buah-buahan. Jadi nanti kita pun ya di rumah sudah harus menerapkan pola My Plate yang seperti ini. Namun ada juga yang sekarang menganut kalau mau karbonnya agak direndahin, untuk makanan pokoknya hanya 1/4. Itu juga bisa. Itu yang biasanya kalau saya sih memberikan untuk pasien-pasien yang mengalami kencing manis ya, diabetes mellitus, itu saya berikan My Plate yang polanya agak berbeda dari yang sepertiga ini. Tapi untuk anak usia 6 sampai dengan 23 bulan itu disesuaikan dengan PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Proporsinya 35% dari piring diisi dengan makanan pokok, 40% lauk pauk yang terdiri dari 30% protein hewani dan 10% protein nabati. Sayur dan buah-buahan hanya 25% atau 1/4 piring. Makanan pokok itu apa aja sih? Ya kita tahulah makanan pokok kita itu nasi ya. Tapi selain nasi bisa makan apa aja? Selain itu, selain nasi kita bisa makan kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain sebagainya. Sedangkan protein hewani itu misalnya telur ya, telur itu proteinnya sangat baik, sangat komplit, asam aminonya lengkap ya. Kemudian ada daging, baik daging sapi, daging ayam, daging unggas ya, kemudian ikan. Sedangkan dari nabati itu dari kacang-kacangan dan olahannya misalnya tahu tempe, sayur-sayuran ya, boleh sawi, bayam, kangkung, wortel ya, buah-buahan, pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Itu tadi untuk anak usia 6 sampai 23 bulan. Nah, untuk anak usia balita di atas 2 tahun, makanan pokoknya 35%, lauk pauknya 35%, sedangkan sayur dan buah-buahannya 30%. Kalau kita perhatikan perbedaannya terutama pada sayur dan buah ya, untuk orang dewasa dan anak-anak. Pada dewasa, sayur dan buah porsinya lebih banyak, sedangkan pada anak kebutuhannya tidak terlalu besar. Kenapa bisa berbeda? Hal ini dikarenakan yang pertama, serat pada sayur dan buah itu masih sulit dicerna oleh sistem pencernaan bayi, sehingga dapat menimbulkan kesulitan buang air besar pada bayi. Yang kedua, bayi membutuhkan zat besi dan mineral lain, contohnya saja zinc, yang sebaiknya dicukupi dari sumber selain dari sayur dan buah. Sebaiknya kita dapat dari protein hewani ya, karena zat besi yang ada di protein hewani itu namanya besi heme, itu lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh dan lebih banyak, dan itu punya nilai biologis yang lebih tinggi. Memang ada beberapa sayuran yang juga menyediakan zat besi, namun yaitu tadi aktivitas biologiknya itu lebih rendah, karena di sayur juga terdapat zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, misalnya asam oksalat pada bayam. Kadang-kadang kita sebut ini sebagai anti nutrien. Yang ketiga, nilai kalori sayur dan buah itu kecil, sementara serat yang ada di sayur dan buah itu sifatnya mengenyangkan. Jadi kalau kita berikan terlalu banyak pada bayi dan anak, yang sebenarnya membutuhkan makanan padat kalori, maka kita akan kehilangan waktu untuk mendapatkan asupan yang cukup. Jika kalori yang diberikan kurang dan anak itu menolak makan untuk porsi makanan selanjutnya karena merasa masih kenyang, karena kita berikan serat yang cukup tinggi. Next. Ini juga menggambarkan isi piringku yang berbeda antara usia 6 sampai 23 bulan, anak usia 2 sampai 5 tahun dan orang dewasa.
Jadi, makan itu bukan hanya tentang kenyang, namun makan juga harus benar dalam hal porsi dan komposisi ya tentunya. Next. Kemudian yang tidak kalah penting dalam pencegahan stunting, ini yang penting sebenarnya. Penting banget kalau menurut saya. Bahwa kita harus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap bayi dan anak itu harus dilakukan deteksi, adakah gangguan pertumbuhan sebelum usia 2 tahun. Kenapa harus sebelum usia 2 tahun? Kita harus deteksi dini. Ya, karena lebih dari 2 tahun berarti sudah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan. Sudah lewat dari golden period. Kita nggak mau kecolongan istilahnya ya. Kita harus, tapi ini tetap harus kita lanjutkan pemantauannya setelah usia 2 tahun dalam masa balita. Bagaimana sih cara pemantauannya? Tentunya dengan cara menimbang berat badan anak dan mengukur tinggi badan rutin setiap bulan. Di posyandu tentunya. Cuman kadang-kadang di posyandu itu yang selalu rutin kita lakukan adalah hanya penimbangan berat badan. Tidak semua posyandu ada alat untuk mengukur tinggi badan. Ini yang mungkin harus jadi perhatian. Nah, kita harus secara rutin memantau, karena jika ada masalah harus segera ditangani. Misalnya dalam 1 bulan itu berat badan anak tidak naik, atau naik tapi kenaikannya kurang dari yang seharusnya, maka ini harus diwaspadai. Ibu juga harus diwawancara kira-kira penyebabnya apa. Misalnya anaknya sedang sakit atau ada masalah lain, dan ibunya diberikan konseling. Kemudian anaknya harus tetap dipantau bulan berikutnya. Harus jadi prioritas nih, diberi tanda bahwa anak ini bulan lalu tidak naik berat badannya. Jadi bulan ini harus lebih diperhatikan. Jika masalah masih tetap sama, maka penanganannya bukan hanya konseling, mungkin perlu dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, harapannya tidak ada anak yang sampai mengalami gangguan gizi jangka panjang, karena sudah terdeteksi di awal adanya gangguan dan dilakukan penanganan secara cepat. Ya, jadi KMS ini hanya untuk pemantauan pertumbuhan, bukan untuk menentukan status gizi. Jadi untuk menentukan status gizi itu kita mengukurnya sebenarnya BB per TB ya. Tapi sedangkan di KMS ini kan indeks yang kita pakai adalah berat badan menurut umur ya. Ya ini, nah, next deh. Mudah-mudahan adik-adik udah pernah lihat buku ini. Sayangnya ini KKN-nya kan offline ya. Kalau online. Kalau offline adik-adik kalau ke posyandu pasti ketemu ini namanya buku KIA. Kalau dulu hanya diberikan KMS, tapi sekarang wajib diberikan buku KIA. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Ini di dalamnya komplit banget, bukunya lumayan tebal ya. Sekarang sudah ada revisinya, revisi yang terbaru ini 2020 baru aja disosialisasikan. Saya nggak tahu udah naik cetak didistribusikan, tapi rasanya belum. Tapi di dalamnya itu udah bagus banget. Banyak penambahan-penambahan yang baik sekali, serta bersifat edukatif untuk ibu hamil dan untuk ibu yang membesarkan anak balitanya. Tetap ada kolom untuk pemberian edukasi PMBA, untuk vitamin A dan obat cacing, hanya layoutnya yang berubah yang lebih menarik. Yang revisi 2020 itu menambahkan kurva WHO untuk BB per U, sehingga bisa langsung kita plot ke kurva. Untuk materi edukasi pemenuhan gizi anak juga lebih lengkap dan lebih banyak gambar, disertai cara membuat MPASI, sehingga mudah-mudahan ini lebih menarik minat ibu untuk membaca dan mempraktekannya. Next. Nah ini pesan untuk dibawa pulang, bahwa yang pertama, masyarakat terutama orang tua harus sadar dan peduli bahwa asupan gizi seimbang pada anak sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal, agar dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk pencegahan masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, pemantauan pertumbuhan secara rutin diperlukan untuk mendeteksi secara dini adanya masalah gizi pada anak. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Saya kembalikan kepada adik moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Meliati atas materi yang telah disampaikan. Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemateri tentang stunting. Jadi stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan kekurangan gizi jangka panjang. Apa saja penyebab stunting? Yaitu yang pertama praktik asuh anak yang kurang baik. Yang kedua 60% tidak dapat ASI eksklusif dari ibu. Dan yang ketiga tidak menerima MPASI pada usia 0 sampai 24 bulan. Adapun penyebab lain yaitu kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, dampak yang diakibatkan karena kurang gizi yaitu yang pertama menghambat kecerdasan, yang kedua memicu penyakit, dan yang ketiga menurunkan produktivitas. Salah satu langkah untuk mempercepat penurunan stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dapat dihitung dari 270 hari pada masa kehamilan atau 9 bulan, dan ditambah dengan 2 tahun pasca kelahiran atau 730 hari. Dan kurang gizi 1000 hari pertama tidak dapat diperbaiki pada masa kehidupan selanjutnya. Adapun 4 pilar gizi seimbang, yang pertama makan macam-macam makanan, 2 biasakan hidup bersih, 3 aktivitas fisik, 4 memantau berat badan. Lalu intervensi kesehatan dan gizi berkelanjutan pada tahap siklus kehidupan, mulai dari persiapan pra pernikahan, pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas, pelayanan bayi, pelayanan bagi balita, pelayanan bagi anak SD, dan pelayanan bagi anak SMA, remaja, kemudian kembali lagi ke siklus awal. Yang terpenting adalah pada penanganan stunting yaitu memantau pertumbuhan anak dengan yang pertama mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan sebelum usia 2 tahun, dan kemudian dilanjutkan untuk pemantauan setelah usia 2 tahun. Yang kedua, melakukan penimbangan berat badan dan pengurangan tinggi badan setiap bulannya. Dan yang ketiga, agar dapat dilakukan penanganan jika ditemukan gangguan. Dan yang terakhir adalah pesan dari pemateri bahwasannya kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama orang tua akan asupan gizi seimbang pada anak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal agar dapat menunjang peningkatan SDM Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk penjagaan masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, pemantauan pertumbuhan secara rutin diperlukan untuk mendeteksi dini masalah gizi pada anak. Sekian rangkuman yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Khalid. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sepertinya sudah ada yang bertanya di kolom room chat. Pertanyaan pertama yaitu kepada Bapak Erwan, bagaimana cara sederhana untuk mengidentifikasi kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan? Apakah mabuk atau muntah-muntah pada ibu hamil merupakan ciri kurang gizi? Saya langsung jawab ya, Dek ya. Oh ya, bisa Bu. Terima kasih Pak Erwan untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau mabuk atau muntah-muntah pada ibu hamil itu kan namanya emesis gravidarum, atau kalau memang dia terlalu berlebihan namanya hiperemesis gravidarum. Bahkan ini pada ibu-ibu hamil yang seperti ini kadang-kadang harus dirawat di rumah sakit karena setiap makan, minum itu bisa muntah. Ini karena adanya rangsangan berlebihan dari hormon pada saat ibu hamil ya. Yang ini sebenarnya bukan menandakan apakah ibu tersebut sudah mengalami kurang gizi, tapi ini adalah faktor risiko ibu tersebut akan mengalami kurang gizi. Jadi kalau ibunya asupannya nggak bisa masuk, ya otomatis berat badannya kan nggak bisa nambah, bahkan bisa berkurang ini. Memang pada
trimester awal kehidupan ini kan yang namanya MS gravidarum biasanya sih sampai usia 4 bulan. Pada saat hormon HCG itu sudah mengalami penurunan, maka rangsangan untuk mual muntahnya atau yang morning sickness itu biasanya kan menurun, berkurang bahkan ya, atau bisa seringkali tidak ada lagi setelah usia 4 bulan kehamilan. Nah, ini yang kalau asupannya memang kurang, maka asupan untuk janin yang dikandung tentunya juga berkurang. Sebenarnya memang asupan di awal trimester itu tidak terlalu besar sih penambahannya, tapi tetap harus diberikan, terutama untuk beberapa zat gizi mikro seperti asam folat itu harus diberikan pada trimester pertama karena terjadi organogenesis di situ. Kalau kita tidak memberikan asupan yang berkualitas di trimester pertama, itu yang dikhawatirkan nanti terjadi kelainan pada saat organogenesis atau pembentukan organ dari janin, ya. Itu. Kalau kurang gizi ya tentunya nanti berakibat macam-macam ya. Anemia dan lain sebagainya, misalnya pada ibu hamil, itu kan efeknya tidak baik. Nah, cara sederhana untuk identifikasi kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ya mulai dari pemantauan berat badan. Ya, ini biasanya sih kita kalau ketemu, pertama kita screening dulu ini, wanita usia subur sebelum hamil, itu sebaiknya di screening dulu. Kalau memang lilanya dia kurang dari 23,5 cm, kita anjurkan untuk perbaiki gizi dulu, jangan dulu hamil. Jadi biar kehamilannya itu di planning dulu. Kita naikkan dulu status gizinya, baru ibu tersebut kita anjurkan untuk bisa hamil. Supaya kualitas kehamilannya nanti baik dan bayi yang dilahirkan juga baik. Karena wanita usia subur yang mengalami kurang energi kronis itu, dia kan beresiko nanti bayinya lahirnya dengan BBLR. Itu yang pertama. Nanti waktu kehamilan pun, ibu tersebut misalnya kita sudah perbaiki status gizinya sebelum dia hamil, kemudian pada saat dia hamil kita tetap pantau kenaikan berat badannya sesuai nggak dengan anjuran. Kenaikan berat badan ini sebenarnya bukan kan dulu anjurannya mungkin 11 sampai 16 kilo. Tapi nggak seperti itu sebenarnya. Kita harus lihat berat badan di awal itu apakah ibu ini sebelum dia hamil IMT-nya, indeks massa tubuhnya normalkah ataukah dia kurang gizi atau dia justru kelebihan gizi. Penambahan berat badannya tentunya berbeda-beda. Kalau yang sudah obesitas di awal mungkin hanya 8 kg, kenaikan berat badannya pada saat hamil itu nggak masalah. Tapi kalau dia mengalami kurang gizi, itu kalau hanya naik 10 kilo, itu kurang sebenarnya. Harus lebih dari itu. 15 kilo sampai 18 kilo itu yang bagus. Itu menurut IOM ya, Institute of Medicine. Jadi kita harus perhatikan dari status gizi awalnya. Nah, yang namanya 1000 hari pertama kehidupan tadi kan sudah disebutkan sampai dia usia 2 tahun. Nah, ini pada saat bayi itu dilahirkan sampai dia usia balita, sebenarnya itu harus tetap dipantau, pemantauan pertumbuhannya. Kita berikan makanan yang adekuat, yang memang sesuai dengan usianya, sambil kita tetap pantau untuk pertumbuhannya. Apakah sesuai untuk kenaikan berat badannya, apakah sesuai dengan usia. Itu kan ada kurvanya sendiri, ada tabelnya sendiri untuk penambahan berat badan. Jangan sampai dia kurang dari persentil 5 untuk masalah penambahan berat badan. Kalau dia dalam 1 bulan kurang dari persentil 5 harus hati-hati. Ini bayi atau anak beresiko untuk mengalami gagal tumbuh. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau gagal tumbuh ini dalam jangka kronis tidak kita perbaiki, ya hasilnya adalah anak jatuh ke masalah stunting. Demikian, terima kasih. Suaranya belum di ini, Dek. Baik, mohon maaf. Baik, kepada Ibu Medis, terima kasih. Untuk Bapak Eros sudah jelas. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Iva Nabila Ahmad, apakah ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya? Dan apakah ada hubungan dengan stunting? Mohon penjelasan. Untuk buku KIA versi 2020 tersedia online-nya? Enggak ya? Terima kasih untuk Iva. Ini tadi sedikit saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan lagi bahwa ibu hamil bila dia di awal sudah mengalami kekurangan energi kronis. Ya, ini ambillah kalau kita tidak perbaiki masalah kurang energi kronisnya, kemudian ibu hamil itu masih ibu ini hamil dengan kek ya.
tentunya ini akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya itu pasti. Jangankan pertumbuhan janinnya, untuk kehamilannya sendiri bisa mengalami gangguan. Contohnya, ibu mengalami anemia, kemudian ibu bisa mengalami abortus, ya. Jadi yang remaja putri maupun wanita usia subur itu, dia kalau kurus, ya, sebenarnya kalau status gizi itu harus kita lihat dulu mulai dari remaja ya. Untuk adik-adik ini, saya rasa banyak adik-adik yang putri-putri di sini kan, itu harus perhatikan. Yang terlalu kurus atau yang terlalu gemuk itu pertama kali pasti sudah banyak yang mengalami gangguan menstruasi. Ya, itu nomor 1. Coba berkaca pada diri sendiri, apakah ada yang mengalami gangguan menstruasi? Lihat status gizinya. Kalau yang terlalu gemuk sering bermasalah, yang terlalu kurus juga sering bermasalah. Nah, ini yang terlalu kurus misalnya, dia kemudian hamil, ini banyak mengalami gangguan ya. Itu tadi, plasentanya mungkin kualitasnya tidak akan baik ya. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan berat badan yang sangat baik ya, di atas 2,5 atau bahkan 3 lebih, asal dia bukan makrosomia, itu kalau dilahirkan itu plasentanya bagus deh, bagus banget kualitasnya. Itu yang memberikan makan ke janin itu bagus dia. Itu yang pertama. Pasti dia mengalami gangguan akibat ibu hamilnya itu sendiri udah kurang gizi. Kalau tidak diperbaiki, mau memberi makan janin apakah cukup gitu loh ya. Yang pasti itu memang berhubungan antara cake dengan stunting tadi, seperti slide yang sudah saya perlihatkan di awal, yang ada lingkaran dalam siklus kehidupan. Kalau wanita usia subur itu mengalami cake, apalagi sudah mengalami anemia di awal, nanti anaknya pasti jatuh ke kekurangan gizi ya. Bayinya lahir BBLR, kemudian tidak diperbaiki, anaknya bisa gizi buruk, bisa stunting ya. Beda nggak sih stunting dengan gizi buruk? Beda ya. Kalau kita bicara gizi buruk, itu kita lihat standar penentuan status gizinya dengan BB per TB. Kalau berat badan itu perubahannya bisa secara akut, dalam waktu singkat bisa berubah, bisa terjadi penurunan. Tapi kalau yang namanya tinggi badan itu sifatnya kan kronis. Ya, itu menandakan adanya kekurangan zat gizi dalam jangka lama, jangka panjang. Itu adalah stunting. Kita melihatnya dari TB per U, tinggi badan dibandingkan usia, apakah sesuai atau tidak. Kalau dia di bawah minus 2 SD, itu bisa kita namakan stunting. Yang ada yang stunting saja, ada yang severe stunting itu di bawah minus 3 SD. Jadi standarnya itu yang harus dipegang. Kemudian untuk buku KIA revisi 2020, apakah tersedia online? Ini saya rasa belum ada online-nya ya, selama ini masih yang print out. Jadi setiap ibu hamil yang memeriksakan diri ke puskesmas itu pasti diberikan KIA. Jadi KIA itu di dalamnya ada materi edukasi untuk ibu hamil, sejak dia hamil, sampai dengan untuk pemantauan balitanya itu ada. Bahkan yang di revisi 2020 ini bagusnya apa? Satu poin tambahan dia di belakang ada lembar apresiasi. Jadi ada pesannya nih, kalau ibu-ibu itu rajin mengisi ya, nanti ini bisa diwariskan istilahnya ke anaknya. Jadi di sana ada kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada anak itu apa. Dan nanti pada saat anak itu sudah bisa menulis, sudah bisa mengekspresikan pikirannya, nanti dia akan menulis lembar apresiasi kepada ayah bundanya, itu juga ada. Itu sangat baik saya lihat. Demikian, Dek. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Suci Ramadhani, apakah ada terapi yang dapat diberikan kepada anak stunting? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, terapi untuk anak stunting ini, kalau kita temukan dia di awal, kita bisa men-treat dengan lebih optimal. Artinya pada saat kita memantau pertumbuhan, ada yang salah, anak ini udah dalam kondisi stunting. Sebenarnya itu kan terlambat ya kalau kita mendapatkan anak itu sudah stunting, tapi tetap bisa kita lakukan intervensi. Begini, kalau usianya belum sampai 2 tahun, kita bisa berharap lebih. Tapi kalau usianya sudah lebih dari 2 tahun, kita ya jangan terlalu berharap, karena yang tadi seperti saya katakan bahwa perkembangan otak pun sampai usia 2 tahun kan hanya sudah mencapai 80% ya. Jadi dan sifatnya itu permanen. Kalau misalnya ada kemunduran pada kemampuan kognitifnya, itu sifatnya permanen. Terapi apa sih yang bisa kita berikan kepada anak stunting? Ya kita lakukan terapi untuk tumbuh kejarnya. Ya,
kita konseling ibunya. Pertama kan tentunya kita harus bertanya dulu kepada ibu masalahnya apa. Ya, apakah pola pemberian makanannya ini sudah baik atau betul? Belum. Kan pemberian MPASI itu harus berkualitas. Jadi kalau memang ada yang salah dengan pemberian MPASI-nya harus kita perbaiki. Mungkin ibunya belum ada pengetahuan tentang MPASI yang berkualitas itu seperti apa. Kita tahu bahwa pemberian MPASI itu harus menganut prinsip 4 bintang. Jadi harus mengandung karbohidrat, harus mengandung protein sebagai zat pembangunnya, protein hewani, kemudian ada sayur dan buah, dan juga ada kacang-kacangan ya, protein nabatinya. Itu harus ada di dalam semua menu MPASI yang diberikan. Kemudian kita juga bisa berikan beberapa mikronutrien yang memang punya evidence base untuk bisa kita berikan pada anak stunting. Misalnya pemberian zinc, kalsium, ya, vitamin A, bahkan yodium itu bisa diberikan juga pada anak-anak yang stunting. Apakah setelah usia 2 tahun baru ditemukan anak stunting bisa kita terapi? Tetap harus kita terapi. Tapi terapinya harus tepat ya pemberian makanannya. Karena yang seperti saya sudah katakan bahwa kondisi stunting ini terjadi metabolic programming. Kalau salah kita berikan diet, maka anaknya bisa jatuh. Nanti anaknya kurus tapi gemuk. Kelihatannya begitu. Dikira anaknya nggak kurang gizi, padahal anaknya tuh anaknya ntar pendek tapi gemuk gitu loh. Ya, anak stunting tapi obesitas itu juga bisa terjadi kalau kita salah memberikan treat pada saat anak itu lebih dari usia 2 tahun. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Faradila Suryanda. Siang dok, mohon maaf izin bertanya dok, saya pernah lihat postingan Kemenkes dok. Nah, salah satu upaya pencegahan stunting dengan memberikan MPASI, sebagaimana yang kita ketahui memberi MPASI minimal usia 6 bulan kan dok? Nah, bagaimana dengan balita yang melakukan GTM, gerakan tutup mulut, dan orang tua, khususnya ibu, mengikuti dan jadinya tidak memberi MPASI sama sekali kepada anaknya. Nah, bagaimana dok cara agar ibu tetap melanjutkan MPASI-nya dan balitanya tidak melakukan GTM lagi? GTM seperti mogok makan ya. Jadi gini, mengenai pengenalan MPASI, sebenarnya gini, apakah harus anak tersebut diberikan MPASI usia 6 bulan? Boleh nggak kurang dari 6 bulan? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ada kriterianya. Ada algoritmanya kapan kita bisa berikan pada saat usia kurang dari 6 bulan. Misalnya berat badannya tidak naik ya. Dengan pemberian ASI yang kita meskipun kita sudah hitung ini kayaknya cukup nih buat bayinya, tapi kok berat badannya nggak naik-naik ya. Ya, itu bisa kita berikan ASI, MPASI lebih dini. Mungkin usia 4 bulan, 5 bulan. Kan kita tahu dulu sebenarnya anjuran WHO itu usia 4 bulan ya dulu ya. Kemudian direvisi menjadi 6 bulan. Tapi tentunya tetap kita harus perhatikan tanda-tanda apakah anak itu udah siap atau belum menerima MPASI. Dia tidak lagi ngelepeh, ya. Extrusion refleksnya itu loh nggak ada. Kalau diberi makan itu mungkin kalau bisa masuk ke dalam mulut, tapi kemudian dilepeh itu apa ya? Dikeluarkan lagi itu namanya anak juga belum siap, ya. Jadi memang kita harus perhatikan anaknya udah siap atau belum. Pemberian MPASI itu yang bagaimana sih? Yang pertama harus responsive feeding. Apa artinya responsive feeding? Diberikan secara langsung oleh pengasuhnya atau orang tuanya pada saat bayi itu belum bisa makan sendiri. Tapi kalau anak sudah bisa makan sendiri, jangan bingung ya kalau saya bilang bayi atau anak. Kalau bayi itu kan di bawah 1 tahun, tapi kalau anak itu di atas 1 tahun kita sudah sebut anak. Kalau anak sudah bisa makan sendiri, responsive feeding itu harus kita tetap awasi untuk makannya. Kemudian ciptakan lingkungan yang menyenangkan pada saat anak itu makan. Anak jangan dipaksa, ya. Pada saat 1 kali feeding pemberian, kita jangan memaksa anak dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya, pengenalan dulu. Mungkin ini anaknya gerakan tutup mulut karena pertama sering dipaksa ya, atau sering dibentak atau bagaimana. Ya, memang kita harus lebih sabar untuk pemberian MPASI. Saya itu pengalaman, Dek. Mungkin ini adik-adik yang belum punya anak sih, ya. Untuk pemberian MPASI itu memang kita harus ekstra sebagai orang tua. Karena tipe anak itu berbeda-beda. Ada yang memang gampang sekali, mudah sekali makan. Ada juga yang memang harus
kita perhatikan pola makannya itu seperti apa agar makanan yang kita siapkan ini loh sudah menunya sudah bagus, sudah menu 4 bintang kok anaknya nggak mau makan. Itu tetap kita harus perhatikan lingkungannya, bagaimana caranya anak bisa makan ya. Kadang kita perlu bujuk, kadang harus dibawa keluar. Kalau saya prinsipnya ini menu ini yang saya buat ini harus habis. Bagaimana caranya anak saya ini harus berat badannya naik. Minimal itu dalam periode emas itu harus sangat kita perhatikan. Untuk orang tua, waktunya orang tua pusing adalah pada saat ditimbang berat badan, bayi atau anak itu berat badannya tidak naik. Itu adalah saat kita harus pusing. Kita harus betul-betul perhatikan, ini apa penyebabnya. Harus saya perbaiki, bulan depan berat badan anak saya harus naik. Itu tadi ya. Jadi MPASI itu harus kita perhatikan, gerakan tutup mulut ini ya jangan sampailah terjadi ya, MPASI itu harus masuk. Harus pintar-pintar membujuk, jangan membuat suasana traumatis pada anak bayi sehingga dia nggak mau makan lagi gitu ya. Sesuaikan menunya. Jadi kalau dia lihat menu yang menarik, tentunya dia mau makan ya. Demikian Dek. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ini pertanyaan terakhir yang dari Kak Faradila. Acara selanjutnya pemberian sertifikat kepada narasumber. Ya Ibu, ini ke sertifikat dari kami dalam bentuk terima kasih kepada Ibu sudah menjadi narasumber kami di acara webinar KKN 46 Kondisi Luar Biasa. Ya, terima kasih juga Dek. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Muhammad Al-Muhni untuk ketua KKN-nya ya. Ya, nanti kalau yang dari kedokteran selain dari PSKG ada yang dari kedokteran ini enggak, pendidikan dokter nggak? Saya sendiri Dok dari PSKG. Oh, Jihan sendiri. Karena memang sedikit ya mahasiswanya ya. Jadi kamu dari PSKG sendiri. Iya. Banyak nggak kasusnya stunting di sana? Iya Dok, kemarin ada warga desa yang minta ini buat adain acara webinar tentang stunting. Cuman gini, kalau ketemu stunting ya tetap harus koordinasi sama puskesmas ya. Karena kan adik-adik mungkin background-nya bukan dari pendidikan dokter. Gini, untuk menentukan stunting ataukah dia hanya stunted karena perawakan pendek itu kan banyak faktor. Contoh, apakah dia memang ada kelainan hormon nggak? Misalnya gini, nanti ketemu kayak semuanya pasti tahu lah ya, ucok baba dan sebagainya itu ya, yang model begitu itu kan sebenarnya hanya kelainan dari kelainan genetik ya, kelainan bawaan, itu yang harus diperhatikan. Untuk menentukan anak itu stunting atau tidak kan memang kita pertama harus lihat potensi genetiknya. Seberapa mampu dia tinggi dibandingkan dengan tinggi badan orang tua. Kalau orang tuanya secara genetik mungkin tidak terlalu tinggi, ya jangan terlalu berharap anaknya bisa tinggi banget gitu, enggak. Kan ada rumusnya juga untuk potensi genetik untuk tinggi badan ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda juga ya. Contohnya untuk laki-laki itu misalnya tinggi badan ibu ditambah 13 ya. Ditambah 13 terus dibagi 2, itu plus minusnya 8,5. Jadi anaknya bisa lebih tinggi dari hitungan itu, lebih tinggi 8,5 cm atau justru kurang dari 8,5 cm. Ya, genetik itu sebenarnya hanya 30% kok. 30% dari penentu untuk fenotipnya, nanti kan lebih banyak dipengaruhi oleh nutrisi. Jadi meskipun secara genetik dia tidak punya keturunan bisa tinggi misalnya ya, tapi kita bisa perbaiki dari nutrisi. Tapi ya juga bukan yang terlalu tinggi ya, tapi kita bisa perbaiki itu. Cuman apakah dia secara genetik punya potensi untuk tinggi atau tidak, itu harus kita perhatikan pada saat ketemu anak stunting nih. Pertama kan deteksi dulu ya, apakah benar stunting atau tidak, itu yang harus diperhatikan. Apakah justru dia mengalami kelainan hormon misalnya, atau kelainan kromosom lain, sindrom-sindrom lain, itu juga banyak. Ya, itu yang harus jadi pengetahuan untuk kader-kader di desa. Nah, yang penting lagi di kader itu adalah pemantauan, itu tadi nomor 1.
Sekarang ini kan gara-gara pandemi mungkin pada banyak yang takut bawa ke posyandu. Imunisasi aja banyak yang nggak jalan. Nah, pemantauannya bisa dilakukan secara mandiri. Ada baiknya mungkin adik-adik nanti untuk ibu-ibu mungkin dilatih juga sih untuk ini. Mudah-mudahan punya timbangan. Yang repot nggak? Kalau nggak punya timbangan ya. Mungkin bisa satu-satu datang ke tempatnya kader yang punya penimbangan untuk alat penimbangan itu kan bisa juga. Ya. Terus tinggi badan. Kalau saya pribadi deh, saya sih nggak pernah bawa anak ke posyandu. Saya nimbang sendiri. Ya meskipun dulu saya sebelum jadi dokter gizi, saya nimbang sendiri berat badan, saya ukur sendiri tinggi badan anak saya, dan saya ukur juga lingkar kepalanya. Sudah sesuai atau belum? Itu sebenarnya yang harus jadi patokan. Pada saat kita punya anak itu harus betul-betul kita pantau untuk pertumbuhannya. Selain pertumbuhan, perkembangan juga itu harus optimal. Ini tadi saya bicaranya masalah fisik doang. Tapi sebenarnya faktor stimulasi itu untuk tumbuh kembang, perkembangannya sendiri itu sangat-sangat harus diperhatikan. Stimulasi untuk motoriknya, untuk perkembangan yang lain itu harus bagus. Ya. Itu tadi pesan saya untuk pemantauan tumbuh kembang, karena gini, kadang-kadang kader itu hanya mengukur berat badan. Tinggi badan tidak diukur, misalnya itu yang pertama. Yang kedua, yang sering miss adalah pada saat kita plot di KMS, naik berat badannya. Tapi kenaikan itu apakah cukup atau tidak? Gini, misalnya dari usia 1 sampai 2 bulan, dia naik 1 on. Naik kan? Naik ya? Naik juga beratnya, tapi nggak cukup sebenarnya untuk usia tersebut hanya naik 1 on. Itu sebenarnya kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa coding itu tidak naik gitu. Karena kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang harus diperhatikan, mungkin itu yang perlu dilatihkan lagi kepada kader-kader. Demikian Dek tambahan. Sorry ya saya tambahin. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi di penghujung acara, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, dosen pembimbing lapangan, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses ya adik-adik KKN-nya. Ya Ibu, terima kasih.